saya ingin sampaikan, orang muslim itu tidak boleh melaknat dan tidak boleh mencaci. Ini yang harus kita pegang betul. Muslim sejati tidak boleh melaknat dan tidak boleh mencaci, baik kepada orang musyrik kafir sekalipun, apalagi kepada sesama orang muslim. Jangankan kita, Nabi saja pernah ditegur oleh Allah dalam peristiwa Bir Ma'unah, yang sahabat dibantai itu Bapak Ibu, dan penghafal Quran juga sahabat itu. Allah melaknat orang-orang kafir, tapi ditegur oleh Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Bukan urusanmu Muhammad, ataukah Allah hendak menerima taubat mereka. Berarti si kafir-kafir ini tadi Pak dapat hidayah. Au yu'adzibahum, ataukah Allah mau mengadab mereka. Fa innahum zalimun, karena mereka memang melampaui batas, itu hak Allah. Jadi jangan kamu yang melaknatnya, bahasanya begitu. Dalam perang Uhud, kan kita kalah Pak dalam perang Uhud. Psikologi orang kalah kan kayak pecundang biasanya kan. Kalau orang kalah main sepak bola, nyalahin siapa? Wasit biasanya kan. Ah, wasitnya curang, pemain lawan curang gitu. Nah, dalam perang Uhud ada kejadian gigi Nabi pecah. Jadi bahasa lainnya retak mungkin ya. Atau ada juga keterangan tanggal copot, gigi Nabi copot, keterangannya sedemikian rupa. Atau patah, tapi saya ngambilnya retak lah, nggak enak kalau ngelihat Nabi ompong kan nggak enak. Nabi retak, kata Nabi nggak selamat orang yang membuat gigi Nabi mereka retak. Turun lagi firman Allah, laisa laka minal amri syai'un, bukan urusan kamu. Jadi ditegur lagi, Nabi tidak boleh mengatakan celakalah, melaknat walaupun itu jelas musuh itu Pak, jelas kafir Quraisy, tidak boleh. Jadi orang Islam tidak boleh melaknat walaupun dengan orang kafir di medan tempur sekalipun, tidak boleh. Makanya dalam Islam itu oleh Nabi diingatkan, jangan menghina Tuhan agama lain, karena mereka akan menghina Tuhan. Kalau orang awam kan memahami Pak, kalau ngejek agama lain itu berani, hebat dia, Tuhan agama lain aja dicaci makinya, itu mah Islam yang berani. Kesannya kan begitu, padahal salah. Kita tidak boleh menghina Tuhan agama lain, kita tidak boleh menghina ajarannya, tapi sampaikan ajaran agama kita, la ilaha illallah. Makanya yang masuk Islam kemarin saya kasih tahu sama mereka, sebelum dia masuk Islam, ikrar syahadat, saya ingatkan dulu, kalau kalian sudah masuk Islam, kata saya, jadilah muslim yang benar, yang istiqomah, belajar, amalkan Islam, dakwahkan Islam semampu kalian, tapi jangan mencaci agama yang sudah kalian tinggalkan, karena tidak akan mendatangkan hidayah bagi orang-orang lain. Tidak boleh dalam Islam, apalagi mencaci sesama muslim, tidak boleh. Makanya Nabi ingatkan, sibabul muslimi fusukun, mencaci, menghardik, melaknat sesama muslim itu adalah kefasikan. Jangan mengkafirkannya, jangan menuduhnya munafik, jangan menuduhnya bid'ah dan lain sebagainya, karena itu termasuk mencela. Termasuk mohon maaf, nggak boleh ngasih lakop gelar-gelar hewan, nggak boleh. Kucing nggak boleh, padahal orang. Kampret misalnya nggak boleh. Cebong nggak boleh. Kadal gurun, jangan, hati-hati.
Makanya santri-santri itu saya ingatkan, kalau santri beneran nggak boleh ngomong kadrun, nggak boleh. Ngomong cebong nggak boleh, ngomong kampret nggak boleh. Itu bisa fasik kita. Karena mencaci saudara muslim, nggak boleh. Jadi hati-hati sekali. Ini budaya begitu, tinggalkan. Jadi sekali lagi, orang muslim yang benar tidak keluar dari lisannya mencaci maki. Jangankan kepada saudara muslim, kepada musuh di medan tempur pun tidak boleh. Karena boleh jadi hari ini dia berbuat maksiat, mudah-mudahan suatu hari nanti dia dapat hidayah. Allahumma amin. Hari ini dia masih kafir, boleh jadi esok hari dia sudah menjadi mu'alaf. Maka doakanlah kebaikan-kebaikan. Kita ini boleh marah, tapi kalau bisa Bapak Ibu, marah itu kepada orang yang kita sayangi. Itu kalau bisa. Nabi nggak pernah marah sama orang kafir, tapi Nabi marah kalau ngelihat sahabat melanggar syariat. Sahabat berdebat, berantem gara-gara perbedaan pendapat. Nabi merah wajahnya, negor. Marahnya bukan karena benci, marahnya karena sayang. Sama kayak Bapak Ibu anaknya nakal, digebukin kan? Kalau orang tua waras, ngegebukin itu karena sayang, nggak mau anaknya keterusan nakal. Beda kalau orang tuanya psikopat, nggak waras. Lagi marah anaknya diracun misalnya, atau disembelih misalnya, wajar. Gila soalnya. Jadi kita boleh marah, tapi marah karena sayang. Seperti marahnya Rasulullah kepada sahabat yang melanggar. Tetapi marah motivasinya kebencian, itu tidak boleh. Saya sering sampaikan begini, marah boleh, benci jangan. Kesel boleh, benci jangan. Ngambek boleh, benci jangan. Ibu-ibu pernah ngambek? Seringan malahan. Ngapa benci nggak boleh? Karena marah itu letupan emosi. Kesal itu sekedar emosi. Ngambek itu emosi. Sedangkan benci adalah penyakit hati. Paling repot Pak, kalau ketemu orang benci sama kita. Kita baik, dia benci. Kita jelek, tambah benci. Paling repot. Karena penyakit hati yang namanya benci. Maka orang Islam tak boleh membenci. Kita manage hati kita agar yang keluar dari hati kita adalah cinta dan kasih sayang. Allahumma amin. Baik, ini pembuka di awal. Kita masuk sekarang ke ngaji fikih. Sekarang kita sudah di pasal wasyaraitu wujubi sholati salasatu asya. Syarat diwajibkannya sholat itu ada 3 perkara. Jadi kalau 3 ini enggak cukup, enggak apa-apa enggak sholat. Yang pertama al-Islam, harus orang Islam. Yang kedua wal bulugh, baligh, cukup umur. Kemarin sudah sampai sini kita kajiannya ya. Selanjutnya wal aqlu, berakal. Baligh itu Bapak Ibu secepat-cepatnya 9 tahun. Secepat-cepatnya 9 tahun. Jadi kalau anak umur 7 tahun sudah datang bulan, itu bukan baligh, itu penyakit. Jadi 9 tahun, laki maupun perempuan. Nah, selambat-lambatnya 15 tahun. Jadi kalau 15 tahun belum mimpi basah, 15 tahun belum datang bulan, maka dia sudah dianggap haid. Dianggap baligh maksud saya. Selanjutnya kita masuk ke wasolawatul masnunatu khamsun. Salat yang masnunat, salat sunnah itu ada 5. Salat sunnah itu ada 5. Yakni al-aidan, 2 salat hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Kalau di mazhab Syafi'i ini salat sunnah muakkad.
Kalau di mazhab yang lain ada yang mengatakan wajib. Kalau kita sunnah muakkad. 2 salat hari raya, Idul Fitri maupun Idul Adha. Selanjutnya wal kusufan, 2 lagi salat kusuf dan khusuf. Gerhana matahari dan gerhana bulan. 2 salat gerhana. Yang kelima, jadi 2 tambah 2, 4 kan? Yang kelima wal istisqa. Salat istisqa. Salat minta hujan. Bersyukur kita ini Pak, tinggal di negeri yang banyak hujannya, karena kita di garis khatulistiwa. Terus musimnya cuma 2 lagi, kemarau sama hujan kan. Enak kita ini. Gimana dengan negeri-negeri yang 4 musim itu? Ada musim gugur, musim semi, musim apa lagi itu ya? Ada hujannya aja, hujan salju misalnya Pak. Waduh, kayak apa itu? Apalagi kayak Norwegia itu kan? Norwegia itu jam kerjanya pendek sekali. Karena ngapa? Dingin Pak. Kadang-kadang terlalu banyak malamnya. Kadang-kadang terlalu panjang siangnya. Di sana itu sekolah cuma 4 jam sehari. Masuk jam 8, pulang jam 12. Nggak belajar cuma dari Senin sampai Jumat. Gaji gurunya 395 juta rupiah sebulan. Beuh. Itu belum guru ngajinya itu. Subhanallah. Guru ngajinya mungkin 1,5 miliar sebulan. Makanya kalau mau tahu bangsa yang paling bahagia ya Norwegia. Nggak ada orang berantem sana, nggak ada Pak. Apalagi orang demo, nggak ada. Indonesia gimana mau bahagia, tiap hari orang berantem. Di TV berantem, berita berantem, sinetron berantem, film berantem, di jalan berantem, di pasar berantem, nggak ada yang akur. Ya gimana kita mau bahagia? Bahagia itu kan kebersamaan. Apa tuh? Mangan rak mangan, sang penting ngumpul. Kan enak begitu, baru bahagia. Kebersamaan tadi sedemikian rupa. Jadi kita bersyukur di satu sisi cuman dikasih 2 musim. Cuman memang negeri 2 musim, dan di bentangan garis khatulistiwa ini penyakit paling banyaknya stroke. Karena darah tingginya gampang kumat. Karena gravitasi buminya yang tinggi sekali. Jadi salat istisqa, salat minta hujan. Dulu pernah kejadian kaum Ad. Jadi kaum Ad ini adalah sudah lama enggak turun hujan, maka mereka minta hujan. Ketika minta hujan ada 4 awan, mereka pilih awan yang paling hitam. Kan kalau awannya hitam deras nih hujan Pak. Mereka pilih awan yang paling hitam. Bakal deras nih. Ternyata awan hitam tidak mengandung air, tapi mengandung pasir dan batu kerikil. Habis mereka gara-gara ingkar kepada Allah. Dan alhamdulillahnya bencana kayak gitu tidak akan menimpa umat Muhammad. Mudah-mudahan kita tidak akan pernah mengalaminya. Allahumma amin. Baik, yang selanjutnya wa sunanut tabi'atu lil faraidi sab'ata asyara raq'atan. Nah, salat sunnah at-tabi'at yang mengikuti lil faraidi, salat fardu. Jadi salat sunnah yang ngikut. Bahasa Jawanya apa? Ngintil ya Pak. Ngintil bahasa Jawa bukan ya? Ngintil, katut ya Pak. Adanya sebab ada salat fardu gitu. Adanya sebab ada salat fardu. Jadi nggak boleh kalau nggak ada salat fardunya, nggak boleh ada salat itu. Maksud saya begini, jenengan salat qobliyah zuhur, tapi nggak salat zuhur, ya nggak boleh. Karena adanya dia ngintil, ngikut salat fardu. Il faraidi sab'ata asyara raka'atan. Adanya 17 rakaat. Jadi dibuat samalah dalam kitab ini. Jadi kalau salat fardu itu 17 rakaat, salat sunnah juga 17 rakaat. Salat sunnah yang ngintil ke salat fardu. Walaupun akan berbeda kalau kita membaca versi buku yang lain misalnya. Ada yang sholat sunnah
muakkad, ada yang ghairu muakkad misalnya. Ini di sini khusus 17 rakaat, tapi dalam kategori muakkad ini yang sangat ditekankan. Berarti masih mungkin masih ada salat-salat yang lain selain ini yang ngintil salat fardu juga. Apa saja itu? Yang pertama, rakaatal fajri. 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar ini salat sunnah fajar atau salat sunnah qobliyah subuh. Ada ulama yang menyamakannya, ya sunnah fajar sama qobliyah itu sama. Ada yang membedakannya, berarti kalau membedakan harus dipisah waktunya. Salat sunnah fajar itu sebelum fajar shadiq, setelah fajar kadhib. Jadi sekira waktu imsak 10 menit sebelum adzan subuh durasinya. Fajar shadiq kan adzan subuh. Cuman yang disebutkan dalam kitab ini rakaatal fajri itu 2 rakaat berarti qobliyah subuh. Karena bahasanya ngintil salat subuh. Berarti salat qobliyah subuh 2 rakaat. Kemudian yang berikutnya wa arbaun qabla dhuhri wa rak'atani ba'dahu. 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Jadi kalimatnya begini. Dalam kitab Sahih Bukhari dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia berkata, "Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dhuhri." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah meninggalkan salat 4 rakaat sebelum zuhur. Di zuhur itu kalau Nabi mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur. Biasa dikerjakan Nabi 2-2 tapi. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi boleh dikerjakan 4 rakaat 1 salam. 4 rakaat 1 salam boleh dikerjakan. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1127. Selanjutnya wali Muslim dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana yusolli fi baiti qabla dhuhri arba'an. Kata Aisyah, Nabi itu salat di rumahnya qabla dhuhri sebelum zuhur, qabliyah zuhur berarti arba'an, sebanyak 4 rakaat. Kata Aisyah. Kan hadis yang dari tadi Aisyah juga, ini Aisyah. Jadi kalau keterangannya dari Aisyah udah jelas di rumah itu Bapak Ibu. Karena Aisyah kan sholatnya di rumahnya. Jadi ngelihat Nabi sholatnya 4 rakaat di rumah. Kan Nabi kalau sholat sunnah banyaknya di rumah, qobliyah maupun ba'diyah. Cuman kita kalau di rumah ya ketinggalan qomat lah kalau sekarang mah. Bapak Ibu sholat 4 rakaat zuhur di rumah, qobliyah ya. Baru ke masjid ya ketinggalan. Makanya kita milih di masjid mengerjakannya. Karena kita mah pelit. Adzan qomat pendek banget. Sebenarnya Al-Furqan ini sudah termasuk paling lama lah Pak jaraknya. Sampai 7 menit, 8 menit kan? Apa 10 menit jarak adzan ke qomat itu. Masjid yang lain itu cuma 5 menit. Paling lama itu. Ada yang 3 menit gitu. Kalau di zaman Nabi kan enggak ditunggu lama. Ya enggak qomat kalau Nabi belum masuk masjid. Jadi kalau di zaman Nabi jangan sekali-kali qomat Nabi belum masuk masjid, enggak ada yang sholat. Orang nungguin Nabi soalnya. Nabi masuk masjid baru qomat ditegakkan sholat. Berarti Nabi sholat qobliyahnya itu dikerjakan di rumah. Nah kata Aisyah, beliau sholat fi baiti, di rumahku, qabla dhuhri arba'an, sebelum zuhur itu 4 rakaat, tsumma yakhruju. Kemudian beliau sholat, fa yusolli bin nas, kemudian sholat bersama orang-orang, tsumma yadkhulu fa yusolli rak'atain. Kemudian beliau masuk ke rumah lagi, maksudnya sholat lagi 2 rakaat. Beliau keluar dari rumah, sholat bersama orang-orang, masuk rumah lagi, beliau sholat 2 rakaat. Berarti 4 rakaat dan 2 rakaat. Keterangan di sini. Tapi di keterangan yang lain boleh zuhur juga 4 rakaat ba'diyahnya. Sholat zuhur itu 2 ba'diyahnya 4 rakaat juga. Jadi 4 qobliyah, 4 fardunya, 4 ba'diyahnya. Berarti jumlahnya
12 rakaat. Wah, keren juga. Terutama yang sudah lansia lah. Kan dosa masih muda banyak kan gitu. Banyakin sholat tuh, banyakin sholat. Terutama buat nambel kalau dulu pernah bolong-bolong sholatnya. Selanjutnya wa arba'un qoblal asri, 4 rakaat sebelum asar. Jadi sebelum asar tuh bagusnya 4 rakaat juga, Pak. Walaupun boleh 2 rakaat, qobliyah zuhur 2 rakaat boleh, ba'diyah zuhur 2 rakaat boleh. Jadi 4 rakaat bagus ya. 4 rakaat sebelum asar. Sebagaimana keterangan disebutkan bahwasanya rahimahullahu ra'an shalat qablal asri arba'an. Allah selalu merahmati seseorang yang salat qabliyah asar 4 rakaat. Allah selalu merahmati seseorang yang salat qabliyah asar 4 rakaat. Hadis ini hasan sahih derajatnya, tercantum dalam kitab Sunan Tirmidzi nomor hadis 430. Kemudian dikatakan bahwasanya Nabi mengerjakannya rakaatain, 2 rakaat, 2 rakaat. Keterangannya di Sunan Tirmizi 429. Selanjutnya di sini ada keterangan tambahan yang perlu saya sampaikan. Man shalla arba'a rakaatin qabla zuhri. Barang siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur. Qabliyah tadi ya, yang zuhur saya balik ke zuhur. Hadisnya saya lupa bacakan tadi. Barang siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'an ba'daha, dan 4 rakaat setelah zuhur. Ya, yang ini versi 4 sebelum, 4 setelahnya. Haramahullahu 'alan nar, maka Allah haramkan dia dari api neraka. Bapak-bapak mulai hari ini kalau menjajal, jangan jajal, keterusan kalau bisa. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat salat zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Maka Allah haramkan dari api neraka. Nah, kalau di akhirat nanti bapak mau dimasukkan Allah ke neraka, bapak-bapak protes lah. Ya Allah, berarti Parman bohong tuh. Emang Parman ngomong apa? Dia membaca kitab, bacakan hadis Nabi, kalau sholat ba'diyah 4 rakaat, qabliyah 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat, Allah haramkan masuk neraka. Apa kata Allah? Benar Parman gak bohong. Udah Pak Prapto masuklah ke dalam surga. Ini jadikan garansi Pak. Ini gunanya pengajian. Tapi beda kalau bapak-bapak begitu protes. Kamu tahu dari mana? Ya taunya dari Google. Nggak jadi kata Allah. Belajar di Google nggak masuk. Makanya kita tuh walaupun kita cuma segini Pak, 3. Cuma seginilah katakanlah ya. Sekian ratus orang ini. Kali anu malaikat yang datang gitu. Walaupun kita segini, inilah ngaji sebenarnya. Karena yang kita dapatkan di sini garansi di hadapan Allah. Jadi jaminan ini di hadapan Allah nantinya. Beda kalau ngajinya di YouTube gitu, nggak bersanad. YouTube itu cuma pelengkap, pengayaan saja. Banyak orang keminter zaman sekarang kan karena ngajinya versi YouTube. Ngaji juga nggak jelas siapa gurunya, mana kitabnya. Itu yang jadi persoalan. Akhirnya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Pokoknya pegang aja ini, saya ulangi sekali lagi. Man shalla arba'a raka'atin qabla zuhri. Barang siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian wa arba'an ba'daha, 4 rakaat setelah zuhur, haramahullahu 'alan nar, maka Allah haramkan dia dari api neraka. Cobain ibu-ibu diistiqomahkan. Allahumma amin. Kita bebas dari neraka. Hadis ini hadis sahih. Disahihkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya nomor hadis 427 dan 428. Di orang Islam itu daripada ngebahas yang galak-galak itu ya, berantem aja urusan politik, mending bahas kayak gini, jelas ini. Surganya jelas gitu. Jadi nggak pening gitu. Yang dagang anteng, yang pegawai ya pegawai, yang petani ya petani. Wahyahi zuhur pulang. Qabliyah 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat, masuk surga. Allahumma amin. Kan nggak ribet jadi orang Islam itu. Ngapa sih mesti tawur, ancam-ancaman, ya, maki-makian gitu. Aneh. Beda pilih presiden kok musuhan. Kan lucu ya Pak ya. Kadang-kadang kita ini sholatnya sama di masjid yang sama, cuman beda madhab.
Yang satu isbal, satu cingkrang misalnya kan. Cuman beda style aja kok ribut gitu ya. Kita tuh kalau kelewatan, kadang-kadang kita tuh menjadi Tuhan bagi orang lain. Nah itu nggak boleh. Padahal ada hal-hal yang sederhana. Nggak mungkin kan Nabi ngebual. Kalau kita nggak percaya sama hadis ini kan berarti kita nggak percaya sama Nabi. Paling Nabi buat nyenengin kita aja. Enggak, Nabi bukan tukang iklan, bukan. Kalau tukang iklan mah iya ngomongnya enggak sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya wal jumu'atu kal dhuhri. Nah, ada keterangan salat Jumat itu kayak zuhur. Kalau orang nanya ngapa kita ada salat qabliyah Jumat? Wong salat Jumat seperti zuhur, ada qabliyahnya juga. Kita mengamalkan yang sedemikian rupa ya jelas ada fatwanya di mazhab Syafi'i. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha arba'an. Kata Nabi, sabda beliau, apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan salat Jumat, fayusalli ba'dahar arba'an, maka kerjakanlah salat sunnah setelahnya 4 rakaat. Sahih Muslim nomor 881. Nah, ini ada keterangan dari Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, kana yusalli qablal jumu'ati arba'an wa ba'daha arba'an, bahwasanya Nabi mengerjakan salat qabliyah Jumat 4 rakaat dan ba'diyah Jumat 4 rakaat. Tuh kan punya qabliyah kita. Qabliyah Jumat 4 rakaat, kemudian ba'diyah Jumat juga 4 rakaat. Sunan Tirmidzi nomor 523. Jadi salat qabliyah Jumat itu bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Di masjid kita ini adzan 2 kali kan, Ustaz ya? Adzan 2 kali. Jadi kalau kita adzan 2 kali setelah adzan pertama, itu masih boleh sholat qabliyah Jumat 2 sampai 4 rakaat. Jangan 4 lah, orang gelisah. 2 rakaat. Jadi sholat qabliyah Jumat itu bedanya sama qabliyah zuhur. Kalau qabliyah Jumat itu sejak kita masuk masjid, walaupun setengah 12, sudah boleh mengerjakan sholat qabliyah. Memperbanyaknya. Ma quddirolahu, semampu dia, kata Nabi. Jadi qabliyah Jumat itu bisa 20 rakaat, bisa. Semampu kita memperbanyak sholat. Begitu azan pertama, setelah azan pertama masih ada qabliyah Jumat. Begitu khatib naik mimbar, baru tidak ada lagi salat qabliyah Jumat. Karena Jumat sudah dimulai. Karena 2 khutbah itu sama dengan seperti salat 2 rakaat zuhur. Jadi 2 khutbah tambah dengan 2 Jumat, jadi 4 seperti salat zuhur. Jadi qabliyah Jumat tidak bid'ah. Adzan 2 kali enggak bid'ah, Bapak Ibu. Di Mekah itu ya adzan 2 kali. Lama adzan pertama ke adzan kedua 15 menit. Kalau kita kan 5 menit tadi kan. Di Mekah itu 15 menit adzan pertama ke adzan yang kedua itu. Apalagi puncak haji. Puncak haji itu sekitar tanggal berapa? Mulai kira-kira tanggal 1 Dzulhijjah. Orang sudah numpuk ke Mekah semua. Yang dari Madinah udah dikosong, Pak. Udah berangkat ke Mekah tumplek tuh. 2 juta, 3 juta jamaah di Mekah. Itu adzannya 3 kali. Jam 11 adzan. Masuk waktu Jumat adzan, khatib naik mimbar adzan, 3 kali adzan di Mekah itu. Jadi adzan, habis adzan pertama, kalau adzan 2 kali itu, ya orang sholat qabliyah Jumat, sholat semua, nggak ada yang membid'ahkan di sana. Ya repot juga kalau adzan sekali, model zuhur kayak kemarin, Pak. Yang kemarin-kemarin kan jam 11 kurang, jam 12 kurang seperempat udah zuhur. Itu kalau khatib langsung naik mimbar, khatib selesai khutbah, jamaah baru pada datang tuh. Repot kita kalau adzan sekali. Apalagi yang khutbah saya. Kalau saya khutbah kan tak rekam, 7 menit selesai. Bayang kalau adzan sekali, jam 12 kurang seperempat sudah mulai sholat, khutbah, jam 12 kurang selesai Jumatan. Jamaah baru nongol, Pak. Oh, udah nggak kebagian Jumatan itu. Allahu Akbar. Jadi sekali lagi itulah hikmahnya adzan 2 kali. Adzan 2 kali itu ijma' loh, kesepakatan. Jadi makanya kalau ada seorang yang mengatakan bid'ah itu sekolah di mana kok ngomong bid'ah? Alangkah banyak orang masuk neraka kalau bid'ah. Sahabat masuk neraka semua dong.
Utsman, Ali masuk neraka semua. Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, Imam Hanafi masuk neraka semua. Alangkah sepi surga ya. Gara-gara adzan 2 kali kok bisa masuk neraka. Allahu Akbar. Jadi sunnah adzan 2 kali itu. Sekali lagi saya ingin sampaikan, Jumat juga ada qobliyahnya. Kembali ke asar tadi, Allah selalu merahmati orang yang sholat asarnya 4 rakaat dan dikerjakan 2-2. Selanjutnya warakatani ba'dal maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Jadi kalau ba'diyah asar nggak ada sholatnya ya Pak. Ba'diyah subuh nggak ada, ba'diyah asar nggak ada. Nah 2 rakaat setelah maghrib juga sunnah. Tapi setelah maghrib ini boleh, sebelum maghrib boleh sholat sunnah juga. Karena tapi ghairu muakkad, tidak begitu ditekankan. Jadi ada sabdanya begini, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib liman syaa. Salatlah qabliyah maghrib, kalau vitalitah dikatakan 3 kali oleh Nabi. Liman syaa, tapi bagi yang mau. Yang enggak mau ya enggak apa-apa. Yang mau saja. Yang mau kerjakan yang enggak juga enggak apa-apa. Nah, ba'diyah maghribnya muakkad. Sebagaimana yang disebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, hafiztu minan nabi sallallahu alaihi wasallam asra raka'atin. Aku menjaga, memelihara dari Rasulullah SAW 10 rakaat sholat. 10 rakaat sholat. Sholat sunnah maksudnya. Raka'ataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Ini kan yang versi 2 rakaat. Abdullah bin Umar. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat lagi setelah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi, 2 rakaat setelah maghrib di rumah. Wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya di rumah. Jadi Nabi sering mengerjakan di rumah, makanya kalimatnya fi baitihi. Wa raka'ataini qabla sholati subhi, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 4. 2 sebelum asar tadi enggak ada. Asar enggak disebut ya. 2 sebelum maghrib, 11 setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Tapi enggak nyebut asar. Lo kok enggak nyebut asar? Ya sahabat kan macam-macam Pak, beda-beda. Jadi makanya memutuskan hukum enggak boleh dengan 1 hadis. Tapi harus mengkompromikan banyak hadis. Daripada kita nyimpulkan hukum sendiri, mending kita ngambil kesimpulan ulama. Namanya istimbat. Jadi begitu. Hadis ini Sahih Bukhari 1126, Sahih Muslim 729, Sahih muttafaqun alaih. Selanjutnya, wa thalatun ba'dal isya'i yutiru biwahidatin minhunna. Nah, ini dan mengerjakan 3 rakaat setelah isya. 3 rakaat setelah isya. Yutiru biwahidatin minhunna, dengan mewitirkan 1 rakaat dari yang 3 itu. Jadi ulama itu versinya macam-macam. Ada yang mengatakan ba'diyah isya tersendiri 2 rakaat, jelas hadisnya sahih kan? 2 rakaat setelah isya. Ada yang menggabung 2 rakaat setelah isya itu dengan witir. Menggabung 2 rakaat setelah isya itu dengan witir. Jadi kalau kita sholat ba'diyah isya nih Bapak Ibu, langsung kerjakan witir boleh, tapi 1 rakaat aja nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja sholat witir doang, tok, witir, tok. Witirnya mungkin sebelum tidur, witirnya sebelum tidur. Habis isya pulang ke rumah nonton TV, habis nonton Kian Santang, suka nggak sih Kian Santang? Kalau saya nggak suka, belum anak-anak soalnya. Habis nonton Kian Santang, Pak, ngantuk tuh, pengen witir, nggak boleh 1 rakaat doang. Harus dibikin 3 rakaat minimal begitu. Tapi kalau ba'diyah isya, 2 rakaat isya, lalu kerjakan 1 rakaat lagi, itu boleh, cuma 1 rakaat witir saja. Itu maksudnya ya. Terkait dengan witir ini, saya perlu jelaskan begini. Al-witru rakaatun min akhiril lail. Witir itu adalah 1 rakaat di akhir malam. Witir itu adalah 1 rakaat di akhir malam.
Jadi sebagusnya witir itu dikerjakan di akhir malam. Sebagusnya. Walaupun boleh di awal malam. Tapi kalimatnya itu Pak, rakaatun, 1 rakaat. Makanya kalau mengerjakan witir itu kan komposisinya 1 rakaat nih. 1, 3, ya, 5, 7 ganjil. Mengerjakannya jangan 3 langsung 3 1 salam. Bukan 5 langsung 1 salam. Tetapi digenapkan dulu 2 baru diganjilkan 1 rakaat yang terakhir. Nah, ini ilmu nih bagi kita. Ya, termasuk saya lah dulu kalau memahaminya 3 rakaatnya langsung 1 salam lah. Logika orang kan begitu, namanya witir. 3 rakaat langsung 1 salam. Tapi ulama 4 madhab sepakat. Madhab Hanafi, Maliki, Asy-Syafi'i, Hambali. Namanya witir itu mau dia 3 kek, 5 kek, 7 kek, disunahkan genapkan dulu rakaatnya 2. Baru diganjilkan dengan 1 rakaat yang terakhir. Jadi keterangannya begini. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia berkata bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ma baina ayyabruha min salatil isya'i ilal fajri. Bahwasanya Nabi salat antara salat isya dan salat subuh, berarti salat malam ya. Salat malam itu ihda asrata rakaatan, 11 rakaat. Ihda asrata rakaatan, 11 rakaat. Yusallimu baina kulli rakaatain, Nabi selalu salam setiap 2 rakaat. Yusallimu baina kulli rakaatain, selalu salam setiap 2 rakaat. Jadi aneh aja kalau ada orang salat 4 rakaat 1 salam, aneh. Walaupun masih sah Bapak Ibu. Setiap 2 rakaat Nabi salam, wa yutiru biwahidatin. Nabi mengganjilkannya kata Aisyah dengan 1 rakaat. Maka saran saja Pak, nanti kalau Ramadan witirnya ya 1 dipisah aja sama yang 2 gitu. Ini kan dalil tuh, ini fatwa kan? 1 dipisah saja. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor 1071, Sahih Muslim 736, Sahih muttafaqun alaih. Jadi fatwanya jelas dari 4 madhab sedemikian rupa. Baik, selanjutnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwasanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-witru haqqun. Witir itu hak. Untung kalimatnya bukan hakun wajibun ya, bukan wajib gitu. Hak. Berarti witir itu kalau bisa jangan ditinggal. Tiap malam kerjakan salat witir. Faman ahabba ayutira bi khamsin falyaf'al. Barang siapa yang kepengen mengerjakan witir itu 5 rakaat, kerjakan 5 rakaat. Wa man ahabba ayutira bi thalathin falyaf'al. Barang siapa yang pengen mengerjakan 3 rakaat, kerjakan 3 rakaat. Wa man ahabba ayutira bi wahidatin falyaf'al. Dan barang siapa yang pengen mengerjakan 1 rakaat, maka kerjakan 1 rakaat. Tapi kalau 1 rakaat harus punya kawan dia. Salat yang 2 rakaat. Baik. Sekarang kita buka tanya jawab. Jadi kalau versi kitab ini 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 3 rakaat setelah isya, ditambahkan witir yang makanya jadi 3, maka jumlahnya 17 rakaat. Kalau Bapak Ibu kerjakan itu, mudah-mudahan amal sholatnya dianggap cukup oleh Allah Ta'ala. Jadi kita selamat dunia sampai akhirat nantinya. Allahumma amin. Sampai di sini kita buka tanya jawab. Saya persilahkan.